I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust in your promises. I can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama Kak Nona. Kak Nona, ya, di minggu pertama ini di bulan Juni. Gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pasti kabarnya luar biasa kan, dan sehat-sehat aja. Dan tentunya masih tetap semangat untuk beribadah walaupun secara online.
Oh ya adik-adik, sebelum kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, Kak Nona mau ingatin buat adik-adik yang ada di rumah untuk mempersiapkan segala alat-alat yang nanti kita akan pakai untuk beribadah. Apa aja sih? Standar lah, Alkitab, buku catatan. Itu yang penting untuk disiapin. Dan yang terpenting adalah menyiapkan diri kita untuk beribadah dan hati kita. Tapi sebelum kita memulai semuanya itu, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Shalom teman-teman Rocky, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mulai ibadah dan kegiatan Rocky. Berkati kami dan kakak-kakak Rocky dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap dong? Minggu pertama itu harus semangat ya. Jadi Kak Nona mau undang Kak Lori untuk bergabung bersama Kak Nona. Kak Lori, ayo bergabung. I'm not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to. But Lord, with your strength, I got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. I'm gonna sing and shout and shake the wall. Won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step out when you call. Jesus, Jesus, I'm gonna sing and shout and shake the wall. Won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step out when you call. Jesus, give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. Yeah! Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. I'll face my giants with confidence.
pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Tetap semangat? Semangat dong Kak Lori. Ini baru minggu pertama ya di bulan yang baru. Gak kerasa ya, kita udah di bulan 6, bulan Juni. Kalau hitungannya sudah setengah tahun ya kita di tahun 2021 ini ya. Oke, hari ini Kak Lori mau bercerita atau men-sharingkan firman Tuhan tentang inisiatif. Nah, apa itu inisiatif? Mungkin ada di rumah ada yang udah tahu, tapi nanti penjelasannya nanti ya. Kita berdoa dulu, boleh? Oh, boleh dong Kak. Yuk, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami berkenan kembali berkumpul, walaupun sekarang kami berkumpul di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami di masing-masing rumah ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk menerimanya dan bukakan hati kami sehingga kami dapat menerima dan mengerti apa yang Engkau ucapkan melalui Kakak Rocky ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tadi kan Kak Lori sudah sampaikan ya, inisiatif. Jadi, sepanjang bulan Juni ini kita akan berbicara soal inisiatif. Nah, kok sama Kak? Tapi tenang aja, setiap minggunya Kakak Rocky akan menceritakan inisiatif dari beberapa tokoh Alkitab. Jadi tidak sama ya. Nggak sama, jadi nanti minggu ini Kak Lori akan buka rangkaian inisiatif atau inisiatif series ya. Serinya inisiatif melalui tokoh Alkitab yang nama depannya dari huruf panggilan ya. Nama depannya dari huruf P. Ada yang mau nebak? Kurang Kak, cluenya. Cluenya kurang. Oke, kalau kurang dia salah satu muridnya Tuhan Yesus. Siapa? P, aku inget-inget dulu. Nama panggilan ya? P, siapa ya? Wah, siapa tuh yang teriak betul tuh? Yes, dia namanya Petrus ya. Kita akan belajar inisiatif dari Petrus. Oke, sebelum Kak Lori mulai cerita nih dan mulai sharingkan firman, gak afdol dulu kalau kita nggak baca ayatnya ya. Oke, ayatnya dari Matius 14, ayat yang ke-28 dan 29. Jadi ada 2 ayat ya. Matius 14, ayat 28 sampai 29. Ingat ya, walaupun Kak Ica tampilkan ya di layar kalian, tapi Kak Lori maunya kalian tetap buka Alkitab kalian. Yang sudah dapat, bilang yes. Yes, ya. Banyak tuh yang bilang yes, yes, yes. Oke, kita baca sama-sama boleh? Dengan suara nyaring ya, biar mama papanya juga dengar. Oh, nih si kakak, si koko, si Cici lagi baca Alkitab nih. Boleh ya? Boleh dong. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Matius 14 ayat ke-28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Siapa yang sudah tahu cerita ini? Kayak Kak. Wah, Kak Nona di sana acungkan tangannya. Udah tahu ya, berarti kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus yang berjalan di atas air. Apa hubungannya Kak Lori dengan inisiatif? Nah, hubungannya apa ya? Ada pasti ya. Jadi seperti yang Kak Lori bilang, tadi kita kan belajar tentang inisiatif. Pastinya kalian sejak kalian umur berapa ya, kalau kalian mengerti mungkin sekolah, usia sekolah ya, kalian kebanyakan dari kalian sudah
harus atau didorong, bukan didorong dalam artian benar-benar didorong ya. Maksudnya kalian harus diharuskan oleh orang tua kalian dan guru kalian untuk menjadi pribadi yang berinisiatif ya. Bukan yang pasif, yang diem aja, tunggu disuruh baru gerak ya, tunggu dipanggil baru maju ya, tunggu disuruh hus gitu, dipaksa baru mau kerjakan. Siapa yang begitu di rumah? Ayo, simple aja contohnya. Siapa yang suka membereskan tempat tidurnya tanpa disuruh mama papa terlebih dahulu? Siapa? Wah, sudah banyak ya. Nah, itulah namanya inisiatif ya. Jadi kalian tanpa disuruh, kalian sudah mengerjakan. Nah, kalau Kak Lori boleh nih mengambil arti inisiatif dari Google, Kak Lori Google ya. Inisiatif adalah prakarsa ya. Prakarsa itu apa? Itu adalah sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri, bukan paksaan ya. Seperti tadi, contohnya kalian membereskan tempat tidur kalian sendiri tanpa harus mama paksa ya. Mama harus teriak dulu baru kalian merapikan tempat tidur kalian. Contohnya juga banyak ya di rumah ya. Apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian berinisiatif lakukan ya. Nah, kalau dalam Alkitab sendiri adik-adik, kita bisa menemukan banyak tokoh yang berinisiatif ya. Nah, mereka ini membuktikan bahwa prakarsa mereka yang kelihatannya simple atau sepele ternyata berdampak luar biasa ya, bahkan hingga berabad-abad setelahnya ya. Jadi banyak ya cerita di Alkitab itu, tokoh Alkitab yang menjadi panutan bagi kita dan mereka berinisiatif untuk melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu kayak pelayanan, terus mukjizat gitu kan. Dan itu berdampak loh sampai saat ini ya, walaupun itu hal yang sesimpel mungkin ya. Nah, hari ini seperti Kak Lori tadi sudah bilang juga di awal, kita belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Petrus saat peristiwa Yesus berjalan di atas air ya. Kalau kalian baca itu kan tadi Kak Lori cuma ngambil 2 ayat ya, dari Matius 14 ayat 28 sampai 29. Tapi kalian lebih baik baca dari awal ya, dari Matius 14 ayat 22 sampai terakhir 33 ya. Jadi kalian tahu nih ceritanya seperti apa. Walaupun Kak Lori juga pasti ya kalian tahu lah, kalian sudah mendengar banyak cerita dari kakak-kakak Rocky, banyak cerita dari mama papa atau oma opa ya. Nah, peristiwanya gini nih adik-adik, gak apa-apa ya Kak Lori ulang ya, biar kalian juga mengingat kembali ternyata peristiwanya seperti itu ya. Jadi kejadiannya adik-adik setelah satu peristiwa yang besar ya, yang Tuhan Yesus memberi makan berapa orang ya? 500 orang. Bukan Kak, 5.000, enak aja 500 dikurang-kurangin. Yes, ternyata kalian fokus ya, betul. Jadi peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air ini setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, setelah itu selesai, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau terlebih dahulu, betul. Terus sementara Tuhan Yesusnya sendiri dia ke bukit untuk berdoa ya. Terus murid-muridnya naik nih ke perahu ya. Perahu lagi asik-asik nih dayung. Wah, ternyata mereka dilanda angin apa namanya? Angin sakal ya, atau kalau bisa disebut sebagai angin haluan. Artinya tiupan anginnya itu datang dari arah depan. Jadi berlawanan dengan kita kalau kita mendayung perahu ya. Misalnya nih Kak Lori mendayung perahu nih kan menghadap kalian. Nah, anginnya itu datang dari arah kalian ke Kak Lori ya. Jadi kan dia berlawanan arah ya. Jadi kayak kita mau maju nih, kita maju kalau ada yang nahan kan begini-begini ya. Dan itu ya tiupan anginnya benar-benar yang dahsyat deh ya. Nah,
pada saat kalau nggak salah jam berapa? Jam 3 pagi ya, bukan jam 3 sore ya. Nih murid-muridnya itu sedang mendayung gitu ya. Susah payah tuh mendayung. Di tengah-tengah angin tuh, badai itu lagi mungkin gelap gulita saat itu ya. Ada muncul sosok gitu kan. Nah kalau jadi adik-adik gitu ya, kita lagi di rumah nih, keadaan gelap, tiba-tiba ada yang berdiri, kira-kira adik-adik mikirnya apa tuh? Ayo, mikirnya apa? Iya, kayak ada hantu ya. Padahal mama yang berdiri di situ ya, lagi nyari-nyari, mungkin nyari-nyari lilin, nyari-nyari senter, kan bisa seperti itu. Nah, seperti itu Tuhan Yesus. Jadi saat itu murid-muridnya itu pada ketakutan. Siapa ini? Hantu ya. Mereka mengira Tuhan Yesus hantu gitu kan, karena tiba-tiba tengah angin yang begitu kalau angin bertiup-tiup begitu kencang gitu ya, mungkin nggak kelihatan, sudut pandangnya tuh nggak kelihatan. Jadi mereka mengira Tuhan Yesus itu hantu. Tapi ada satu pribadi yang malah merespon itu. Dia nggak ketakutan, tapi dia malah berkata gini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan saat itu Tuhan Yesus menyaut, datanglah ya. Maka dengan mungkin ada keraguan sih di situ, tapi dia memantapkan diri. Dia turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air untuk mendapatkan Tuhan Yesus ya. Mendapatkan dalam artian untuk berjalan ke arahnya Tuhan Yesus ya. Nah, siapa orang itu? Yes, dia adalah Petrus. Nah, sekarang pertanyaannya dari Kalori, kira-kira menurut kalian siapa yang nyuruh Petrus berjalan di atas air? Tuhan Yesus kah? Siapa? Nggak ada Kak yang nyuruh. Orang Petrus sendiri yang mau jalan. Yes, betul ya. Tidak ada yang nyuruh ya adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak meminta Petrus untuk mendatanginya. Tetapi Petrus sendiri yang meminta izin untuk berjalan di atas air bersamanya. Kira-kira menurut adik-adik, Petrus sendiri berinisiatif nggak? Iya betul, iya berinisiatif ya. Dia nggak perlu Tuhan Yesus untuk datanglah, tapi dia menanyakan, meminta izin dulu. Kira-kira bisa nggak saya mendatangi engkau gitu ya? Maka dia bisa berjalan di atas air. Dan Petrus ini memecahkan rekor ya adik-adik. Selain Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, Petrus juga berjalan di atas air ya. Dia berjalan di atas air bukan saat danaunya sedang tenang, melainkan di tengah badai. Betul, luar biasa ya. Petrus sambil melangkah dengan penuh resiko, mungkin dalam hatinya juga antara aku percaya tapi sedikit ada keraguan ya. Dia takut tenggelam juga mungkin ya. Nah, tapi karena dia tahu dia berjalan bersama siapa, dan juga dia percaya jika Tuhan yang menyuruh, dia akan memampukan melakukan hal-hal yang luar biasa. Betul. Jadi adik-adik jangan ragu ya ketika Tuhan sudah bilang, yuk gitu ya. Ayo kamu bisa, adik-adik harus yakin. Pasti bisa ya. Terus kalau sekarang Kak Lori juga mau tanya lagi, Kak Lori ini banyak tanya gitu ya. Gak apa-apa kan biar berasa ya. Walaupun Kak Lori di sini, kalian di rumah ya seperti kita ketemu aja di ruangan Rocky ya. Ada tanya jawab, ada diskusinya ya. Apakah prosesnya itu menurut adik-adik berjalan mulus gak? Enggak ya. Kalau kalian baca tadi dari Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33 ada tuh. Petrus juga sempat tenggelam ya, sempat tenggelam itu ya. Nah, walaupun perjalanan lintas airnya Petrus tidak sempurna, tapi efeknya itu sungguh luar biasa. Jadi, Kak Lori di sini juga mau menekankan setiap adik-adik melakukan hal segala sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar, pasti membutuhkan proses. Nah, prosesnya itu ya ada yang mulus, ada yang tidak ya. Jadi tetap yakin ya adik-adik, walaupun prosesnya kalian berjalan tidak
mulus ya, tetap yakin ya, berjalan bersama Tuhan Yesus itu harus yakin ya, pasti nanti untuk efeknya atau nantinya pasti akan luar biasa ya. Oke, dalam sejarah nih si Petrus ini yang tadi Kak Lori udah bilangin ya, dia adalah satu-satunya orang ya, manusia selain Tuhan Yesus yang pernah berjalan di atas air. Selebihnya tidak ada ya. Yesus kira-kira bangga enggak terhadap apa yang dilakukan seorang Petrus gitu? Bangga ya pastinya ya, karena dia seorang murid yang mau percaya dan mengikuti dia. Kalau kalian baca tadi yang lain itu ketakutan, mengira Tuhan Yesus itu hantu ya, tapi hanya dia yang berinisiatif untuk meminta izin kepada Tuhan Yesus saat itu untuk dia mendatangi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus gak dekat, gak di atas perahunya, dia masih lumayan ya. Jadi Petrusnya tuh berjalan di atas air ya. Luar biasa ya. Yesus bangga punya seorang murid seperti Petrus yang mau percaya dan mengikuti dia sepenuhnya. Petrus juga selangkah lebih maju daripada ke-11 murid yang lain yang diam di perahu sebagai penonton. Kalau bisa digambarkan mungkin yang kayak begini aja deh, ngeliatin gitu ya. Yang ngeliatin gitu ya, Petrusnya sudah melangkah, teman-temannya yang ke-11 murid yang lain cuman ngeliatin gitu ya. Seperti itu ya. Oke ya, yang mau kakak sampaikan berikutnya, Petrus ini dia mengambil langkah iman dengan berinisiatif. Dia meminta Tuhan menyuruhnya berjalan di atas air. Kalau bisa kakak artikan, Petrus itu keluar dari zona nyamannya dia dan dia bertumbuh dalam iman. Sekarang kakak Lori tanya lagi gitu, kalau misalnya kalian sebagai adik-adik Rocky ini melakukan sesuatu yang di luar nalarnya kalian, apa di luar logikanya kalian, kira-kira kalian gimana? Kalian pasti akan bilang, mana mungkin ini terjadi, gitu ya. Tapi tidak, tapi Bapak Petrus ya, dia keluar dari zona amannya dia, zona nyamannya dia. Dia bertumbuh dalam iman ya, walaupun bergejolak tuh tadi ya, bergejolak tuh imannya dia. Waduh, aku tenggelam ya. Ternyata sempat juga tenggelam, tapi Tuhan Yesus bantu ya. Nah, itu dia sudah berinisiatif untuk menanyakan ya, tidak hanya berdiam diri aja seperti rekan-rekan yang lain, ke-11 murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang sudahkah kita berinisiatif meminta Tuhan agar dimampukan melakukan hal-hal yang kita anggap terlampau besar? Tanda tanya. Nah, itu yang bisa jawab pribadi adik-adik sendiri ya. Kira-kira kita sudah belum berinisiatif meminta Tuhan agar memampukan segala hal-hal yang kita anggap terlampau besar? Contohnya apa? Contohnya misalnya, sudahkah kalian berinisiatif membaca Alkitab setiap hari tanpa ada intervensi atau tanpa ada himbauan dari mama papa yang kalau sudah berteriak berkali-kali baru kalian lakukan? Enggak kok Kak Lori, aku nggak gitu, teriak sekali aja aku langsung nurut. Ya, tapi kan mama sampai harus teriak dulu ya, baca Alkitab gitu ya. Nah, Kak Lori pengen kalian ya dari hal kecil dulu aja ya di rumah ya. Baca Alkitab tanpa harus mama papa ingatkan ya. Kalian baca pagi hari, berdoa juga seperti itu. Jangan sampai diingatkan mama papa dulu untuk berdoa baru kalian berdoa. Kalian bisa berdoa sendiri ya, tanpa harus ada yang menyuruh ya, tanpa harus ada yang memaksa. Ya simpel lah, doa pagi setelah bangun tidur atau sebelum beraktivitas kalian berdoa. Nah, saat mau mulai makan, sebelum makan ya berdoa dulu ya, tanpa harus yo makan terus belum berdoa, berdoanya harus diingatkan. Enggak ya, harus bisa berdoa tanpa diminta dulu ya. Terus kalau misalnya saat adik-adik misalnya berada dalam perahu itu, gitu ya, perahu yang sama dengan Petrus dan ke-11 murid Tuhan Yesus yang lainnya, apa yang adik-adik lakukan? Apa adik-adik diam atau justru kayak Petrus mengalami petualangan iman yang luar biasa gitu ya, berjalan di atas air? Adik-adik pilih mana? Berdiam diri atau enggak sama kayak Petrus? Ya, itu pengalaman iman luar biasa loh.
Ya, kalau kakak ya, waktu itu di kejadian di atas perahu ada kakak juga mau loh kayak Petrus. Ya, kapan lagi kita bisa berjalan di atas air adik-adik? Terus kalau sekarang ada kamera, wah divideoin ya, divideoin nanti jadi viral gitu ya. Kita berjalan di atas air. Tapi tentu aja nggak semudah itu ya. Imannya tuh harus kuat ya. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita mau lakukan, kalau itu berdasarkan memang Tuhan mampukan, kita pasti mampu. Tapi kita harus yakin dulu secara iman ya. Jangan yakin tapi masih di sini masih ada ragu-ragu. Aduh tenggelam nggak ya gitu ya. Nah, ternyata Petrus juga tenggelam tuh karena dia sedikitnya ada keraguan ya. Tapi enggak, adik-adik di rumah pastinya kakak doakan semua adalah pribadi yang berinisiatif ya, tanpa paksaan, tanpa harus disuruh baru melakukan pekerjaannya ya. Sekian firman dari Kalori, tapi sebelum Kalori tutup dengan doa, kita ke ayat hafalan dulu ya. Oke. Ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil dulu ya. Seperti biasa urutannya untuk adik-adik kelas kecil dulu. Untuk yang TK, balita, TK, kelas 1, 2, dan 3 ya. Bagi yang masih belum sekolah dan belum baca ya, Mama Papa minta tolong ya, Mama Papa bacakan, nanti adik-adik mengikuti apa yang Mama Papa ucapkan ya. Jangan lupa juga divideokan ya adik-adik ya. Oke, ayat hafalan kelas kecil dari Matius 14 ayat 27. Oke, Kak Icat sudah taruh di layar ya, dibaca aja ya, nanti dibaca terus pelan-pelan dihafalkan. Yuk kita baca sama-sama. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Simpel kan? Pendek kan deh adek? Ya, mau diulangi? Ulangi Kalori. Dengan suara yang nyaring ya, kita baca sama-sama Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, luar biasa. Jangan lupa divideokan ya Mama, Papa, dan juga kalau sudah divideokan jangan lupa dikirim ke kakak Rokinya. Ya, biar obedient rewardnya ada poinnya ya. Apalagi rencananya ya kita berdoa ya adik-adik, bulan Juli nanti kita bisa tukar obedient reward kalian ya, poin-poinnya ya. Oke. Nah sekarang giliran kakak-kakak kelas besar. Ayo kakak kelas besar. Sudah ada di layar ya, sama Kak Lori. Baca sama-sama yuk. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Singkat juga ya. Ini pasti senang nih. Kemarin-kemarin ada yang panjang gitu ya. Sehingga aduh Kak panjang banget, gak apa-apa ya. Dihafal pelan-pelan, kakak yakin pasti bisa. Sekali lagi ya, sama-sama Kak Lori. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Luar biasa ya kalian ya. Oke, selesai semuanya adik-adik. Jangan lupa ya, untuk ayat hafalan, videonya dikirim ke kakak Roki ya, ke kakak Lori, ataupun ke kakak-kakak Roki lainnya ya. Biar obedient reward kalian ada poinnya ya. Paling besar adalah ayat hafalan poinnya ya. 20.000 sendiri ya adik-adik ya. Oke, yuk kita berdoa. Kita sudah selesai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pelajaran yang kami terima pada minggu ini ya Tuhan. Yes, kami ingin meniru inisiatif dari Petrus ya Tuhan, yang dimana dia tanpa ragu dia mendatangi Engkau di saat angin ribut sekalipun ya Tuhan. Kami yakin memang prosesnya tidak akan mudah bagi setiap kami ya Tuhan, tapi kami percaya dan mau mengimani bahwa segala hal yang berhubungan dengan hidup kami, apabila itu berjalan dengan Engkau, kami yakin tidak ada halangan yang menjadi penghambat kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapak atas firman yang kami terima pada hari ini ya Tuhan. Mampukan kami juga untuk melakukannya. Dan juga kami dapat bertumbuh melalui itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Ya adik-adik, gak kerasa ya ibadah hari ini sudah selesai ya. Tadi kita sudah bersukacita ya sama Kak Nona juga. Hari ini full ya, dari awal ditemani juga Kak Nona, juga ada kalori ya. Ini dari firman langsung tutup ya, kalori lagi gitu. Bapak ya, minggu ini gak ada aktivitasnya adalah minggu depan ya. Minggu kedua, tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi rasa sukacita kalian kan? Yes, yuk adik-adik, kita akan selesai. Jangan lupa ya, tadi yang Kak Lori sampaikan, ya kita harus berinisiatif ya. Ya memang temanya inisiatif selama bulan ini, tapi kita belajar dari berbagai tokoh Alkitab. Minggu depan ada lagi tokoh, 2 minggu lagi ada lagi, sampai akhir bulan juga ada lagi. Beda-beda ya. Beda-beda nggak sama. Hari ini kita mencontoh apa yang Petrus lakukan ya. Dia dengan iman ya, dengan percaya kepada Tuhan, dia berjalan di atas air ya. Oke. Yuk kalian berdiri ya. Kak Lori mau kalian berdiri ya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk tutup matanya. Kita terima berkat dari Tuhan dan aminkan ya dengan antusias gitu ya, bahwa kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar dan waktu masukmu, bahwa percaya bahwa mulut kita penuh kuasa, dan genggam kedua tangan kalian dan ucapkan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang buka tangan kalian dan kalian terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera kepada engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan dan happy Sunday. God bless you adik-adik. Bye-bye.